Halo semuanya, hari ini aku mau mereview sebuah buku yang berjudul Agility, Bukan Singa yang Mengembik, karya Renald Casali. Di buku yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan atau menekankan sebuah sifat agility dari seorang pemimpin. Alasan utama aku nge-review buku ini adalah karena buku ini pemberian dari bos aku. Terima kasih banyak sebelumnya, dan aku diajak untuk mereview buku ini. Tentunya juga diajak untuk membaca buku ini biar memiliki sifat-sifat seperti pemimpin yang tangkas. Oke, sekarang kita mulai mereview. Buku ini banyak banget diceritakan tentang kisah pemimpin yang memimpin bandara. Ya, bandara. Jadi meskipun judulnya itu Agility Bukan Singa yang Mengaum, saya pikir saat saya baca buku ini itu isinya kayak tips-tips agar jadi pemimpin yang bla bla bla, atau apa ya, kata-kata motivasi gitu. Tapi ternyata enggak. Di buku ini benar-benar diceritain kisah nyata yang sampai membuat saya itu terbawa suasana gitu saat menceritakan apa sih yang terjadi di bandara. Kayak contoh yang pertama saya baca, kisah di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, saat Provinsi Aceh diterjang tsunami. Itu adalah hal yang selama ini belum saya sempat pikirkan. Yang saya ingat waktu kejadian tsunami itu di berita-berita ya, itu semuanya pada ngomongin ya video-video saat tsunami menerjang, terus jumlah korbannya, tapi nggak ada berita yang menyampaikan gimana sih kondisi bandara tersebut. Dan itu juga yang membuat saya baru kepikiran setelah baca buku ini. Dan ternyata apa yang terjadi di Bandara Sultan Iskandar Muda saat itu sangat-sangat chaos, tapi dihandle dengan sangat-sangat luar biasa oleh pemimpin dan krunya. Tanpa adanya pemimpin yang tangkas seperti itu, krunya pun tidak akan tahu arah, tidak akan tahu harus bagaimana. Jadi ketangkasan seorang pemimpin benar-benar diuji di saat yang darurat dan tidak terduga seperti itu. Terus yang saya garis bawahi lagi di buku ini, yaitu ada 3 jenis business agility yang dijelaskan oleh Donald Searle tahun 2010. Dia mengkaji konsep ini menemukan 3 kategori agility. Yang pertama adalah strategic agility, yang kedua portfolio agility, dan yang ketiga operational agility. Strategic agility itu adalah dari yang perusahaannya misalnya bergerak di bidang apa, jadi bergerak di bidang apa, mengikuti apa yang lagi tren saat ini. Kemudian yang kedua adalah portfolio agility. Portfolio agility itu adalah kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang ada dari yang tadinya sudah tidak menguntungkan lagi ke tempat yang saat ini berpotensi menguntungkan atau sudah menguntungkan. Yang dipindahkan yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yaitu talent, modal, peralatan, atau perhatian manajemen. Nah, saya ambil contoh di sini, sales-sales toko yang biasanya kalau tahun-tahun kemarin itu masih di toko masih boleh kakak, silahkan kakak gitu, yang agresifnya terkenal secara offline, sekarang bisa mengalihkan sumber daya karyawan itu menjadi yang lebih menguntungkan. Kayak sekarang kan udah zaman banget ngevlog atau YouTube. Dari YouTube pun bisa menghasilkan uang dan dilihatnya juga lebih banyak gitu, karena zaman sekarang siapa sih yang nggak nonton YouTube gitu. Ya ada sih, tapi sudah umum banget lah pasti ngeliatin. Kemudian yang terakhir adalah operational agility. Kalau operational agility itu adalah kemampuan untuk menanggapi kejadian-kejadian yang di luar rutinitas tapi yang terjadi sehari-hari. Jadi secara teknis
kalau seandainya ada keadaan darurat, case-case khusus atau terjadi bencana dan sebagaimanapun dan sebagainya, itu juga diperlukan operational agility. Ketangkasan itu adalah modal utama dari entrepreneurship yang sama pentingnya dengan leadership. Maka untuk meraih keunggulan dan daya saing, pertama-tama perusahaan harus mengembangkan dulu operational agility, kemudian dilanjut dengan personal agility, dan yang terakhir baru harus bisa menguasai yang namanya strategic agility. Oke, jadi itu aja sedikit review buku karya Renald Kasali yang berjudul Agility, bukan singa yang mengembik dari saya. Masih banyak banget kisah di buku ini yang seru banget tapi belum sempat aku sampaikan. Jadi buat siapapun yang sekiranya ingin menjadi pemimpin atau sudah menjadi pemimpin, agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Terus untuk para businessman juga buku ini cocok banget bagi para businessman, soalnya di buku ini juga diceritakan, bukan diceritakan sih, diulas atau dipaparkan tren-tren bisnis kedepannya itu, atau bisnis di masa lalu kayak gimana. Jadi cocok banget buku ini untuk para pemimpin atau calon pemimpin dan juga para business enthusiast. Sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah. See you again. Have a nice day.